FAM, MFL, PFAM masing-masing punya pandangan tersendiri berhubung isu pemotongan gaji. Tetapi, apa perasaan sebenar pemain yang terpaksa memikirkan masa depan tanpa bola sepak? Malaysia Football League menegaskan hukuman lebih berat menanti klub tersebut andai masih gagal selesaikan bayar gaji pemain dan pegawai. Gaji pemain dan pegawai seperti yang ditetapkan iaitu pada Selasa. Dan sudah pasti keputusan ini amat mengejutkan pada ketika Melaka berada di prestasi ataupun landasan yang baik untuk beraksi dalam kejohanan tertua di Asia Tenggara itu. Tetapi kita ingin dengar dengan lebih jelas dan terperinci mengenai apakah hukuman yang menanti kelab berkenaan daripada Malaysia Football League MFL selepas ini. Actually, tindakan ini adalah tindakan awalan daripada MFL. Tetapi tindakan yang lebih berat menanti di mana tarikh tutup penyerahan dokumentasi untuk pelaksanaan di mana kalau isu-isu tunggakan gaji masih berlangsung dan tidak diselesaikan either anda menggunakan bayaran penuh atau persetujuan bersama, perkara ini akan mengakibatkan risiko. So itu saya rasa lebih tenak dan lebih penting untuk kita highlight. Terlalu awal untuk saya membuat statement mengenai slot tersebut. Perkara sebegini di luar apa yang di dalam regulation dan peruntukan akan diputuskan oleh ahli lembaga pengarah sendiri. Pihak sekretariat akan membawa cadangan tersebut hanya kepada ahli lembaga pengarah dalam 2-3 hari lagi, dan selepas itu saya akan buat pengumuman lebih rasmi mengenai perkara ini. Ada satu hari itu saya duduk kat luar makan dekat Jamal, kat depan FAM kan. Tengoklah bangunan FAM ni. Kita duk kritik pada luar. Dengan kawan duk cerita apalah FAM semua ni kan. Kalau kerja kat sini mungkin at least you do something daripada complain outside. What I did was I just walked into FAM. I said this is the job available. Macam tu je? Macam tu je. Submit resume, panggil interview, dapat kerja. I baru masuk. And I think it was the first or second week I was there. And we played this friendly match. So FAM staff dengan president, I was called by my GS at the time. You don't talk to the president. Kalau you tengok jumlah yang dibayar oleh staff bahagi dengan jumlah staff, you dapatlah 12,000. Now you find me another company kat Malaysia yang average gaji 12,000, ada tak? Saya rasa Petronas pun tak. Again, simple contoh, kalau gaji you 100,000, saya expect untuk grassroots ni, katakanlah ada 13 state, you should be spending 10 times that, 1.3 million. Kita sebagai stakeholder, kita bertanya. Itu adalah hak kita. Sebab kita yang bayar cukai. Right, kita yang bayar cukai satu, dan ini adalah sukan nombor satu. It's not a private company. Di mana pada waktu PKP ni, dia menjadikan perniagaan menjual ikan bukan sahaja sumber untuk menjana pendapatan, malah cara untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukannya. Tapi perspektif yang ingin saya dapatkan daripada Azmir adalah bagaimana dan mengapa dia mencuburi perniagaan ini, serta apakah sanggup untuk dia menerima pemotongan gaji jikalau itu yang diperlukan untuk meneruskan kelangsungan pasukannya dalam saingan Liga Malaysia. FAM Malaysia usai. Tunggakan gaji terlunasi, kontroversi pemotongan gaji terulang. Kembali Kuala Lumpur, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan publik setelah isu pemotongan gaji pemain dan staf teknis mencuat ke permukaan. Hal ini terjadi tak lama setelah FAM menyatakan bahwa tunggakan gaji yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan pemain nasional dan liga domestik telah berhasil dilunasi sepenuhnya. Meskipun pelunasan tunggakan gaji mendapat sambutan positif dari para pelaku sepak bola nasional, kabar mengenai pemotongan gaji yang kembali dilakukan memicu gelombang kritik dan kekhawatiran akan stabilitas manajemen keuangan organisasi induk sepak bola tanah air ini. Tunggakan gaji akhirnya dilunasi. Setelah berbulan-bulan tekanan dari pemain, klub, dan media, FAM mengumumkan bahwa semua tunggakan gaji yang sempat menumpuk sejak awal tahun telah dibayarkan. Dalam konferensi pers pekan lalu, Presiden FAM, Dato' Hamidin Mohd Amin, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan sponsor utama dan melakukan penataan ulang anggaran internal untuk menyelesaikan kewajiban finansial kepada para pemain dan staf. Kami mengerti betapa pentingnya ketepatan pembayaran gaji bagi para pemain dan pelatih yang telah memberikan dedikasi mereka untuk sepak bola Malaysia.
Kami berkomitmen agar kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, ujarnya. Pelunasan ini disambut positif oleh beberapa perwakilan asosiasi pemain dan pelatih. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Pemotongan gaji, isu lama kembali menghantui. Belum genap sebulan setelah pelunasan tersebut diumumkan, beredar laporan bahwa FAM kembali menerapkan kebijakan pemotongan gaji kepada beberapa staf teknis dan pelatih, termasuk di tingkat tim nasional U23 dan divisi wanita. Alasan yang dikemukakan berkaitan dengan efisiensi anggaran dan penyesuaian terhadap kondisi keuangan pasca pandemi yang masih belum sepenuhnya pulih. Sejumlah sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya menyebutkan bahwa pemotongan berkisar antara 10% hingga 25% dari gaji pokok. Ini memicu kecaman dari berbagai pihak yang menilai bahwa langkah tersebut inkonsisten dan mencederai kepercayaan publik. Bagaimana mungkin mereka berbicara soal penyelesaian tunggakan, tapi dalam waktu singkat justru kembali memangkas hak yang seharusnya diterima penuh? Ujar seorang pelatih yang terdampak dalam wawancara anonim dengan media lokal. Reaksi pemain dan publik Asosiasi Pemain Profesional Malaysia, PFAM, langsung mengeluarkan pernyataan resmi, mendesak FAM untuk memberikan penjelasan transparan terkait kebijakan pemotongan tersebut. Mereka juga menuntut audit keuangan independen untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana atau manajemen anggaran yang tidak akuntabel. Kepercayaan para pemain telah terkikis selama bertahun-tahun akibat masalah gaji yang tak kunjung usai. Pelunasan memang penting, tetapi jika disusul pemotongan sepihak, maka ini sama saja seperti mengulang kesalahan yang sama, tegas Presiden PFAM, Safi Salih. Di media sosial, tagar quote FAMM potong gaji dan sepak bola bermaruah menjadi trending, dengan ribuan netizen menyuarakan dukungan kepada para pemain dan pelatih yang terkena dampak. FAM menjawab. Langkah sementara menanggapi kritik tersebut, pihak FAM menjelaskan bahwa pemotongan gaji dilakukan sebagai langkah sementara dalam menstabilkan operasional keuangan. Menurut mereka, tidak ada unsur pemaksaan dan semua pihak yang terdampak telah diberi informasi terlebih dahulu. Kami tidak bisa menghindari realitas finansial saat ini. Ini bukan keputusan mudah. Namun, kami berharap kebijakan ini hanya bersifat jangka pendek, ujar Sekretaris Jenderal FAM, Nur Azman Rahman. Namun pernyataan ini justru menambah kebingungan karena sebelumnya FAM menyatakan telah mencapai stabilitas keuangan setelah pelunasan tunggakan. Menuju transparansi dan reformasi pengamat sepak bola Malaysia, Rizal Hashim, menilai bahwa polemik ini menandakan perlunya reformasi struktural di tubuh FAM, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan akuntabilitas publik. Sepak bola Malaysia sudah terlalu sering terganggu oleh urusan non-teknis seperti ini. Kita butuh pendekatan profesional dalam manajemen federasi, termasuk transparansi dalam pengeluaran dan sumber pendanaan, ujarnya. Beberapa pengamat menyarankan agar Kementerian Belia dan Sukan, KBS, turun tangan dan mengaudit penggunaan dana publik dan sponsor yang dikelola oleh FAM. Kesimpulan, masalah tunggakan gaji yang berhasil dilunasi oleh FAM seharusnya menjadi titik balik menuju kepercayaan dan kestabilan di dunia sepak bola Malaysia. Namun, dengan kembalinya isu pemotongan gaji, luka lama kembali menganga. Jika tidak ditangani dengan serius, kredibilitas FAM bisa kembali jatuh di mata pemain, pelatih, dan masyarakat luas. Hanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan, masa depan sepak bola Malaysia bisa benar-benar dibenahi. Tanpa itu,